suksesi Jokowi adalah segalanya. Selamat malam buat para netizen. Saya ingin Anda semua melihat sesungguhnya sebenarnya siapa yang akan jadi presiden di tahun 2024. Saudara, saya tidak benci siapapun ya, dan saya bebas dari prasangka, dugaan, persepsi. Saya ingin masyarakat memakai logika. Logika pertama, Jokowi adalah seorang yang bekerja secara akurat, konsisten, dapat dipercaya selama menjadi pengusaha, wali kota 2 periode, dan menjadi gubernur. Yang kedua, Jokowi adalah seorang ayah dan suami yang baik. Tutur kata dan kesopan santunannya, ketegasannya, saudara bisa lihat menghadapi pihak-pihak asing, tanggung jawabnya, karakter yang kuat untuk menjadi contoh panutan, dan itulah salah satu yang menjadi warisan dari seorang Jokowi kepada bangsa ini. Banyak yang lupa bahwa suksesi Jokowi buat seorang Jokowi adalah segalanya. Karena Jokowi memikirkan masa depan Indonesia secara keseluruhan. Jadi tidak mungkin Jokowi mau menyerahkan bangsa ini kepada seseorang yang punya masalah-masa lalu. Masalah di dalam keluarga, punya dosa-dosa di masa lalu. Bahkan kepada seorang manipulatif dan yang notabene terlibat di dalam intoleransi. Nonsen, mustahil seorang Jokowi melakukan kesalahan yang akan dia sesali seumur hidupnya. Jokowi adalah legenda Indonesia. Bahkan dunia, kiprahnya di dunia sudah terbukti, diakui. Jauh melebihi siapapun yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri. Masyarakat yang saat ini mendukung Jokowi dipastikan akan mendukung suksesi Jokowi dengan cara memilih pilihan beliau, dan pilihannya hanya ada satu nama, yaitu Ganjar Pranowo. Seorang Jawa, santun, masih muda, teruji, merakyat, memiliki teladan dalam keluarga yang baik, dan sangat identik dengan Jokowi. Hanya orang yang waras, yang memiliki logika, sehat jasmani, dan jujur terhadap dirinya dan bijaksana, yang bisa memahami hal ini. Dan saya percaya saudara adalah orang yang waras. Semua hasil survei saudara bisa dibayar, semua popularitas bisa dibangun. Tapi saudara harus ingat, karakter tidak bisa dibangun hanya dalam masa proses kampanye saja. Karakter itu ibarat sifat berada di dalam darah dan daging. Dia melekat di dalam jiwa seseorang. Karakter adalah watak seseorang yang dibangunnya setiap hari, setiap saat. Kalau dia seorang manipulatif, terlihat jelas. Watak seseorang dibentuk melalui kerja keras, setiap waktu melalui cemohan dan perjuangan, tanpa keluh kesah. Karakter adalah segalanya. Anda mungkin bisa populer dan menjadi terkenal. Mungkin Anda bisa jadi ketua umum sebuah partai besar karena Anda punya uang dan kekuasaan.
Tapi untuk Anda bisa naik lebih tinggi lagi, Anda harus punya satu lagi, yaitu karakter. Karakter beda dengan bakat, saudara. Bakat didapat dari lahir. Karakter harus Anda dapatkan melalui waktu yang panjang. Jadi paham ya, kenapa suksesi Jokowi hanya pada satu nama. Pakai logika. Dan nama itu hanya Ganjar Pranowo. Semoga Anda paham penjelasan saya. Saya tidak benci siapapun, saudara. Semua capres saya hormati. Semua partai politik saya hormati. Tetapi ingat, saudara, suksesi Jokowi adalah sukses bangsa ini. Oke, God bless you, all the best. Wow, suksesi Jokowi adalah suksesnya bangsa ini, guys ya. Jadi menurut Bapak ini ya, yang pantas untuk melanjutkan tongkat estafet dari Pak Jokowi adalah Pak Ganjar Pranowo, guys ya. Untuk situasi saat ini, guys ya, saya melihat antara kubu dari Pak Ganjar, kubu dari Pak Prabowo itu saling berusaha untuk menarik simpati dari Pak Jokowi ya. Dan kita sendiri belum mendengar ya kata-kata dari Pak Jokowi yang secara eksplisit menyatakan bahwa beliau mendukung tokoh A atau tokoh B ya, tetapi masih dalam teka-teki ya, masih dalam misteri, guys. Yang pastinya Pak Jokowi tidak mendukung orang yang manipulatif, guys ya, apalagi orang yang suka berkhianat. Ya, kalian pasti mengerti dan memahami siapa tokoh tersebut, guys ya. Nah, kali ini berbeda ya. Pak Jokowi ini idola ya oleh hampir semua masyarakat Indonesia ya. Banyak masyarakat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi dan menginginkan ya Pak Jokowi ini untuk lanjut lagi 3 periode, guys. Namun karena konstitusi yang membatasi, jadi ya mau nggak mau kita harus menerimanya. Pengaruh Pak Jokowi ini sangat besar terhadap kesuksesan dari setiap capres yang ingin memenangi pemilu di tahun 2024 ini ya. Ya, kita harapkan semoga ke depan pemilunya bisa berjalan dengan aman, damai, dan lancar ya. Hati-hati, ada relawan dari kubu sebelah, guys ya, yang kemarin mengancam bahwa kalau ingin capres mereka harus menang ya, mereka harus ribut di tiap TPS, di tiap RT. Wah, ini gawat ya, semacam seruan-seruan yang bersifat provokatif. Kita doakan, kita harap semoga Pilpres di tahun mendatang, di tahun 2024 nanti bisa berjalan dengan aman, damai, dan sukses, guys. Harus diakui, Presiden Jokowi dalam memainkan filosofi politik Jawa dengan kepiawaiannya sangat mengesankan. Dalam ketenangan, dia memilih langkah yang matang dan strategis, menghindari kegemparan yang tidak produktif, seperti dalang yang mengendalikan wayang. Langkahnya tampak sederhana, namun mematikan lawan. Ia menghormati nilai keseimbangan dan kebijaksanaan dalam setiap tindakan, menciptakan harmoni di tengah riak politik. Presiden Jokowi tidak hanya memimpin, tapi juga mengajarkan tentang kebijaksanaan dalam perubahan. Di panggung politik yang selalu mempesona dengan intriganya, telah terukir kisah yang memancarkan keindahan dan kompleksitasnya. Sebuah sinergi yang menggambarkan bahwa politik bukanlah semata tentang retorika, tetapi juga tentang gerak langkah dan keputusan strategis yang mengubah arah aliran kekuasaan. Dalam purnama politik yang berkilauan, Presiden Jokowi dengan gemilangnya telah menghadirkan satu babak baru dalam pertunjukan ini. Dukungannya yang tulus dan tak terbantahkan kepada Prabowo telah membuka bab baru dalam sejarah persaingan politik. Terbentuknya koalisi kuat yang menghimpun kekuatan Gerindra, Golkar, PKB, dan PAN membuktikan bahwa tangan-tangan halus Presiden telah merajut benang-benang aliansi yang menghubungkan mata rantai politik. Meskipun politik sering digambarkan sebagai dunia yang syarat manipulasi, dalam kasus ini
kejelasan tindakan presiden menjadi bintang yang bersinar di tengah kegelapan. Bahkan, beberapa ketua umum partai yang tergabung dalam koalisi tidak ragu untuk mengakui peran presiden dalam pembentukan koalisi besar ini. Mereka membenarkan bahwa langkah-langkah presiden telah menjadi pendorong penting dalam menggalang kekuatan politik yang solid. Sementara itu, di sudut lain panggung, pendukung Ganjar tampak sibuk merumuskan klarifikasi atas situasi ini. Namun, dalam hening yang tercipta, pesan diam dari presiden telah jauh melampaui kata-kata. Melalui gerakan kecil dan sorotan yang terfokus, publik telah mampu membaca antara garis-garis kebijakan dan menghayati alur perubahan dalam gelombang politik. Sang presiden dengan kecermatan yang tak terduga telah meninggalkan jejak yang mengarah pada suatu arah baru, seperti lukisan dengan goresan-goresan halus yang membentuk gambaran besar. Dukungan presiden untuk Prabowo menggambarkan peta politik yang berkembang. Keindahan terletak pada kompleksitas pesan tersirat dan kebijaksanaan yang terselip di balik setiap langkahnya. Kita, sebagai penonton dalam pementasan ini, menjadi saksi akan kejelian dan ketajaman presiden dalam memainkan kartu politiknya. Pada akhirnya, cerita ini mengingatkan kita bahwa politik adalah seni yang memainkan nada dan warna yang berbeda dalam orkestra kehidupan. Di dalamnya ada pesan-pesan yang tak terucapkan secara langsung, namun tersampaikan dengan jelas. Dukungan yang diberikan, aliansi yang terbentuk, dan bahkan ketidakucapan dari presiden, semuanya adalah bagian dari narasi politik yang penuh makna dan keindahan. Presiden kita orang hebat dalam hal ini. Thank you. Oke guys, sepertinya Bapak ini pendukung dari Pak Prabowo ya. Peran dari Pak Jokowi ini sangat besar, sangat penting dan sangat berpengaruh bagi siapapun capres yang menginginkan dirinya untuk menjadi presiden guys ya. Oleh karena itu harus pandai-pandai mengambil hati dari Pak Jokowi. Sampai dengan saat ini guys ya, saya masih belum melihat dengan begitu pasti ya kemana arah dukungan secara pribadi dari Pak Jokowi kepada capres siapa gitu ya. Namun yang jelas adalah Pak Ganjar dan Pak Prabowo beruntung karena masih dalam circle yang sama, masih dalam lingkaran, masih dalam kedekatan dengan Pak Jokowi ya. Dan capres yang nantinya bakal terjungkal ya menurut saya adalah Pak Anies guys. Karena tema kampanye yang diusung oleh Pak Anies ini adalah semangat perubahan guys ya. Belum lagi dari tim kampanye Pak Anies yang dengan terang-terangan mengatakan bahwa mereka adalah antitesa dari Pak Jokowi ya, berseberangan dengan Pak Jokowi. Dan capres-capres yang berusaha membangun jurang dengan Pak Jokowi ya, menjaga jarak dengan Pak Jokowi ya, sudah pasti tidak akan didukung oleh mayoritas masyarakat Indonesia ya. Apalagi survei tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi ini 80% ya. Artinya dia hanya memperebutkan 20% saja yang memang tidak puas dengan Pak Jokowi ya. Dan itu sudah pasti kalah guys. Nah, zaman Soeharto dibanding Jokowi. Kalian itu tahu sejarah atau sengaja menyesatkan sejarah, atau itu memang produk dari cendana untuk membius, membengkokkan sejarah. Gini ya, di era tahun 70 sampai 80-an itu kakak-kakak saya, ibu saya itu mengalami ya, kejadiannya itu seperti apa. Jangan bilang itu anak mahasiswa Kaharudin, Ketua BMSI mengatakan lebih enak zaman Soeharto, kesejahteraan dan kebebasan berpendapat. Matamu itu dibuka lebar, tanyakan sama orang tua kamu ya. Kamu saja kencing belum jadi, jangan ngomong kayak gitu. Makanya ini untuk generasi, saya berikan sedikit penjabaran tentang sejarah era 70-an sampai 80-an ya. Jangan bilang mengatakan enak zaman Soeharto. Zaman era 80-70 itu televisi itu hitam putih, yang punya itu hanya beberapa orang, itu satu kampung bro.
Ya, acaranya cuma TVRI saja. Bahasanya ya tentang Pak Harto kunjungan, Pak Harto panen padi. Itu terus. Selain hari Minggu ndak bisa televisi dihidupkan untuk siang hari, ndak bisa. Itu pun masih ditarik pajak. Televisi ditarik pajak itu hitam putih, radio, sepeda ontel, kerbau, sapi itu ditarik pajak, bro. Kamu jangan mengatakan seperti itu, ya. Tolong tanyakan pada orang-orang yang masih hidup di era tahun 70-an itu seperti apa kehidupannya. Tingkatnya pemerintah desa, kepala desa itu punyanya sepeda ontel, bro. Saya masih jalan kaki kalau berangkat sekolah nggak pakai sepatu. Jalan-jalan berlumpur. Susah sekali di era-era seperti itu. Makan beras murah, orang tidak kuat beli beras. Bensin, zaman dulu itu bensin itu murah, tapi tidak ada yang punya motor. Listrik murah, tidak ada listrik, bro. Kalau mau menyalakan televisi itu pakainya aki, tahu nggak? Lampu di rumah itu lampu sentir, bro. Mentok-mentok orang kaya itu pakainya lampu Petromas. Tahu ndak? Yang bilang enak zaman Soeharto ini saya beritahu, saya luruskan, biar kalian itu tidak dibengkokkan oleh sejarah. Oke? Oke guys ya, jadi Bapak ini menanggapi ada suara-suara yang menyatakan bahwa lebih enak zaman Pak Harto daripada zaman Pak Jokowi ya. Itu tergantung sudut pandang guys ya. Untuk generasi seperti kami ini guys ya, mendengarkan cerita dari orang tua kita ya, dari kakek nenek kita, memang benar zaman Pak Harto itu serba murah ya, apa-apa serba murah. Akan tetapi masyarakat susah atau kesulitan untuk mendapatkan bahan-bahan murah tersebut ya. Misalnya bensin murah ya, tetapi masyarakat tidak memiliki kendaraan. Lalu sembako juga murah ya, tetapi masyarakat kesulitan untuk bisa membeli barang-barang sembako tersebut ya. Kalau soal enak-enakan itu relatif guys ya, akan tetapi kita harus bersyukur ya bisa hidup di zaman sekarang ya. Dengan kemajuan teknologi kita serba dipermudahkan. Semua orang bisa memiliki alat komunikasi ya, semakin mempermudah dalam komunikasi. Dari segi transportasi juga semakin dipermudah ya. Ya intinya banyak-banyak bersyukur guys ya dengan segala kemajuan, segala hal yang sudah dipermudah saat ini guys. Semuanya kita ada 3 capres. Saudara perhatikan, 3 capres. Dari 3 capres ini ya, bukan cuma menurut saya, tapi menurut kebanyakan masyarakat, hanya satu yang layak dipilih. Saudara tahu siapa? Ganjar Pranowo. Ya. Kalau 2 yang lain, saudara perhatikan ya, rekam jejak masa lalu yang terkait dengan intoleransi kelompok HTI dan Islam radikal, nggak usah dipertanyakan lagi. Saudara, kita butuh pemimpin yang akan meneruskan program Jokowi. Dan saya sebagai pribadi, juga sebagai chairman dari Perkumpulan Warga Lanjut Usia Indonesia, ISCC, Indonesian Senior Citizen Community, saya mengajak semua orang, khususnya buat orang-orang tua, kita pakai logika, kita pakai perasaan, kita bisa melihat apa yang terjadi di masa depan, bukan buat kita saja, tapi buat anak cucu kita. Seperti pepatah mengatakan, 1 kali salah memilih, Anda akan menyesal seumur hidup. Saya dukung Ganjar Pranowo ya sebagai Presiden Republik Indonesia di 2024, dan tidak ada lagi kandidat capres yang layak. Dan ini butuh dukungan, terutama buat anak muda ya, generasi milenial.
generasi X, ibu-ibu, kita tahu bahwa 80% masyarakat ya mendukung Pak Jokowi, dan hanya Ganjar Pranowo lah yang akan meneruskan program Jokowi. Yakin 100%, tidak ragu lagi, saudara pilih Ganjar Pranowo ya. Saya nggak bicara tentang partai, saudara. Saudara boleh pilih partai apa saja. Kalau saya pribadi, jujur saja, pilihan saya PSI, Partai Anak Muda. Ya, sekalipun saya sudah lansia, saya akan memilih PSI yang layak untuk makin eksis di Indonesia. Tetapi kalau presiden, saya pilih Ganjar Pranowo. Tidak ada pilihan kedua, saudara. Kalau bisa satu putaran, jadi. Oke. God bless you, all the best. Oke guys, nanti setelah video ini saya akan membuatkan voting ya di komunitas YouTube saya ya. Kita akan membuatkan beberapa opsi pilihan ya. Apakah teman-teman memilih Pak Ganjar ataukah Pak Prabowo ya. Jangan lupa ditambah juga dengan Pak Anies ya. Meskipun Pak Anies ini kita bisa prediksi bakalan gagal guys ya. Nah, dari ketiga capres tersebut ya, teman-teman mendukung yang mana? Ya, saya penasaran karena saya belum membuatkan voting untuk ketiga capres ini. Nanti di komunitas YouTube teman-teman tolong pantau, perhatikan, saya akan membuatkannya ya. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan hati nurani, kebebasan dari teman-teman semuanya. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi, itu istana ini. Mantap Pak Jokowi. Ini loh saudara-saudara, nanti ada yang gagal koalisi ya, akibat ulahnya sendiri ya. Nanti yang disalahkan presiden lagi, istana lagi ya. Jauh-jauh hari sudah dikatakan oleh Bapak Presiden ya, ini loh sudah dipageri, sudah dibatasi dengan kalimat-kalimat Bapak Presiden Jokowi sebelumnya. Seperti tadi ya, Pak Jokowi sudah mengatakan seperti itu. Jadi jangan apa-apa terus disalahkan Jokowi, disalahkan Presiden, disalahkan istana yang ikut gawe, yang ikut cawe-cawe. Semua itu karena mereka-mereka sendiri yang membuat ulah ya. Gagal koalisi atau tidak itu karena mereka sendiri. Terus apa urusannya dengan Presiden Jokowi? Betul tidak saudara-saudara? Diingat saudara-saudara, Anda saksinya ya. Kalau nanti mungkin Anies Baswedan gagal koalisi, ya jangan salahkan Pak Presiden lagi. Jauh hari Pak Presiden sudah ngomong seperti itu ya. Jadi nanti ketahuan, yang bermain ketoprak, yang bermain lodruk itu siapa ketahuan. Ini dicamkan ya saudara-saudara. Contoh seorang pemimpin Indonesia yang hebat, contoh seorang pemimpin, seorang presiden yang sangat cerdas itu Pak Joko Widodo, Pak Presiden kita saat ini. Beliau juga satrio piningit, beliau juga bisa menjadi tauladan, beliau juga bisa menjadi panutan gitu loh. Jadi kita itu perlu untuk mendapat presiden yang baru, kalau bisa lebih bagus dari Bapak Jokowi, kalau bisa. Betul tidak saudara-saudara? Lebih bagus lagi dari Pak Jokowi gitu loh. Jangan seperti Anies Baswedan yang obla-oblu, nanti gagal koalisi takutnya lapor, takutnya nyalahkan. Sudah saya bilang seperti ini loh ya, diiling-iling, diingat-ingat. Kok menjadi Imam Mahdi dari mana? Ya, gitu ya saudara-saudara, diingat itu ya. Yang patut dianalogikan, dicontohkan seperti Imam Mahdi itu ya Pak Jokowi itu. Jauh-jauh hari sudah tahu semuanya. Mantap, bravo Pak Joko Widodo. Salam dari Nganjuk, Jawa Timur. Oke guys, tentu kita sepakat
yang akan kita dukung adalah calon presiden yang meneruskan program pembangunan dari Pak Jokowi yang sudah dilakukan, dikerjakan oleh pemerintah saat ini. Itu wajib dilanjutkan atau diteruskan, ya, bukan diubah lagi, guys. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi, itu ini istana. Prediksi Pak Jokowi luar biasa, perkiraan dan planning Pak Jokowi tepat. 3 hari atau 2 hari yang lalu ada VT yang berseliweran, nah, yang gagal koalisi karena didepak dari bakal calon presiden. Itu loh Pak, yang kemarin mau turun gunung itu loh Pak. Yang kemarin mau turun gunung, katanya ada rencana ini itu harus turun gunung. Ini sudah terjadi. Karena apa? Persaingan bakal calon wakil itu diperebutkan. Yang itu loh, yang dulu ketua umum, terus sekarang ketua umumnya sudah diwariskan ke anaknya, dan anaknya rencana direkrut jadi bakal calon wakil. Akhirnya si Lek Imin masuk, yang ono di depak. Akhirnya membuat pernyataan ini itu ada rencana dari sono, campur tangan Pak Lurah, ya, ingin nanti pemilu itu 2 calon, bla 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 bla. Seharusnya tidak menuduh, seharusnya introspeksi. Kenapa partainya didepak? Introspeksi. Dunia perpolitikan di Indonesia ini sudah kayak begitu. Karena apa? Kebanyakan partai di Indonesia kayak kacang goreng. Di negara-negara maju itu partai 2-3 tok. Dan orang yang masuk partai itu seleksinya luar biasa. Dan di Indonesia, siapa yang mau dan siapa yang punya uang, kalau uangnya lebih, di dalam partai menempati posisi strategis. Dan masing-masing orang yang duduk di kursi partai itu yang diharapkan cuma satu, yaitu kekuasaan. Kekuasaan, gak ada yang lain. Makanya dunia perpolitikan, yang hitam bisa menjadi putih, yang putih bisa menjadi abu-abu. Apalagi mendekati pemilu, semua mengobrol janji sampah dikeluarkan. Tapi kenyataannya begitu tujuannya tercapai, lupa pikun kepada masyarakat untuk memuluskan atau mencari suara. Seakan-akan orang itu paling baik, paling sosialis. Ya. Kenapa masih mengharap? Tapi kalau sudah jadi, lupa. Begitu hebohnya orang sodok sini sodok sana untuk mencari koalisi dan menghitung kekuatan, dan semua bakal calon itu mengklaim dia yang paling baik. Tapi yang bahayanya, yang menggunakan cara-cara yang tidak baik, apalagi yang menjual ayat-ayat agama untuk dijadikan bahan politik, inilah yang bahaya. Kami mengharap semoga 2024 itu Pak Jokowi yang tetap menjadi Presiden Republik Indonesia ini, supaya apa?
ambisi orang-orang itu pupus, dan Indonesia di masa dan di era Pak Jokowi menjadi singanya dunia. Amerika pun dengan kebijakan Pak Jokowi gentar, dan akhirnya perusahaan-perusahaan atau negara-negara yang merasa dirugikan dengan kebijakan Pak Jokowi menggunakan alat orang-orang Indonesia sendiri untuk mengacaukan keadaan dan saling menjelekkan supaya apa? Pecah belah. Inilah, semoga prediksi Pak Jokowi untuk ke depan pelingnya itu yang terbaik, dan orang-orang partai-partai yang gagal berkoalisi biar saling membuka aib. Karena apa? Membuka ke masyarakat supaya lebih tahu ternyata oh begini begitu. Oke, salam sehat, salam waras. I love you Pak Jokowi. Oke guys ya, suara dari masyarakat yang masih menginginkan Pak Jokowi untuk melanjutkan lagi guys ya. Namun apalah daya ya, kita semua harus menerima bahwa ada konstitusi undang-undang yang membatasi kekuasaan atau masa jabatan dari Presiden Jokowi ya. Yang menjadi catatan bagi kita semua, pekerjaan bagi kita semua adalah kita harus memilih pemimpin yang betul-betul bekerja ya untuk rakyat, dan juga mampu meneruskan melanjutkan semua program-program dari Pak Jokowi ya, terutama mempertahankan IKN ya, ibu kota negara yang sudah dipindahkan ke Kalimantan Timur. Nah, itu semoga tetap dan terus dilanjutkan oleh siapapun nanti yang akan menggantikan Pak Jokowi ya. Akan tetapi ada satu pasangan capres yang saya tidak akan bosan-bosan ya untuk mengatakan ini, bahwa saya meragukan sekali ya. Ditambah dengan kejadian kemarin ya, sudah mengajak anak orang untuk menjadi calon wakil presidennya ya, sampai ditulis tangan pula segala ya, sampai dibawa bawa nama ibu lah, nama kiai lah, seperti yang dikatakan oleh kader-kader Demokrat yang sudah membongkar semuanya guys ya. Akan tetapi malah berkhianat ya. Nah, ini hati-hati sekali guys. Tentu saya sangat meragukan capres dengan mentalitas yang seperti ini ya. Mari kita dukung yang mau melanjutkan program-program dari Pak Jokowi. Kita memilih pemimpin yang mempunyai karakter yang baik, karakter yang bagus, bukan karakter pengkhianat. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.